Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan kembali berbicara untuk matematika minat ini berhubungan dengan materi eksponen. Syarat untuk belajar eksponen adalah kalian harus mengetahui sifat dari eksponen itu. Karena 8 sifat yang harus kita ketahui minimal itu bisa menjadi panduan bagaimana kita mengerjakan atau menyederhanakan soal-soal pada materi-materi yang selanjutnya. Baik itu untuk menyederhanakan atau mencari nilai tertentu, bahkan pada eksponen di kehidupan sehari-hari. Itu adalah manfaat dari sifat-sifat eksponen. Panduannya dari eksponen itu. Nah, ini contohnya. Ya. Ini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk dari eksponen yang diketahui adalah demikian. Ya, ini yang pertama adalah 3 pangkat 4 dikali P pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4 dikali P pangkat 6. Kita diminta untuk menyederhanakan. Ya, syarat untuk menyederhanakan kan berdasarkan sifat eksponen, cari komponen atau basic yang sama ya. Yang samanya adalah 3 dengan 3. Gitu ya. P dengan P. Maka yang disederhanakan adalah yang mempunyai basic yang sama. Yang kedua, sifat daripada pembagian ini ya, pembagian adalah pangkatnya dikurangkan. Ya, karena itu ini kita bisa selesaikan. Basicnya yang sama, 3 di pangkat 4 itu ibaratnya adalah dibagi dengan 3 pangkat 4. Ya. Kemudian yang P pangkat 5 itu dibagi dengan P pangkat 6. Oleh karena itu sifat daripada pembagian adalah pangkatnya dikurangkan. Maka ini bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 4 dikurang 4. Gitu kan? Dan P-nya adalah 5 dikurang P pangkat 5 dikurang 6. Maka hasilnya didapatkan adalah berapa? Ini kan sudah habis berarti 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 dan P pangkat min 1. Nah, 3 pangkat 0 sifat yang keberapa? Artinya adalah 1. Maka hasilnya adalah P pangkat min 1. Atau 1/P. Gitu ya. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponen yang berhubungan dengan menyederhanakan. Nah, oke, yang kedua kita diminta untuk menyederhanakan yang kasus yang kedua ini ya. Oh, ini tolong dihilangkan minusnya ya. Nah, kalau kalian mendapatkan seperti ini, maka ini beberapa sifat digabungkan. Ini kan 2M pangkat 2 dikali N pangkat 5 dikuadratkan. Maka yang sebelah sini ini adalah kalian selesaikan terlebih dahulu baru di sini ya. Sekarang yang sebelah sini ini kan semua dikuadratkan. Maka 2 pangkat 2 M pangkat 2 dikuadratkan lagi, begitu kan? Terus kemudian N pangkat 5 dikuadratkan juga. Nah, kemudian yang sebelah sini itu masih dikali M pangkat 3 dikuadratkan, N pangkat 1 dikuadratkan. Nah, oleh karena itu hasilnya adalah ini 4. Ini adalah, ini dikalikan ya. Kalau kuadrat-kuadrat berarti M pangkat 4. Ini N pangkat 10
dan ini dikali M pangkat 6 dan N pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini sama dengan yang di atas tadi, mana yang bisa dikumpulkan adalah yang mempunyai basic yang sama gitu ya. Ini 4-nya tetap, M-nya adalah pangkat 4. Ini dikali dengan M pangkat 6 dikali dengan N pangkat 10 dikali dengan N pangkat 2. Nah, sifat selanjutnya ini tetap 4, ini adalah M-nya, karena dikali menjadi 4 ditambah 6. Ya. Terus N-nya adalah 10 ditambah 2 ya. Itu sama dengan 4 M pangkat 10 dikali N pangkat 12. Nah, ini adalah sifat yang paling sederhana dari nomor 2 ini. Nah, demikian pun juga ini. Ya, nomor 3. Ini X pangkat setengah min setengah ya. Terus kemudian ini dikali. Nah, ini kalian harus selesaikan dulu. Begitu ya. Sehingga Y pangkat setengah dibagi X pangkat setengah. Gitu. Nah, ini X pangkat setengah, ini X pangkat setengah sama dengan yang bisa diselesaikan ya. Sehingga menjadi X pangkat setengah min setengah dibagi X pangkat setengah ya dikali Y pangkat setengah. Nah, sekarang ini kita selesaikan yang sama. Berarti adalah X pangkat min setengah, pangkatnya kalau dibagi adalah dikurang setengah. Jadi ini masih ditulis lagi ya, ini ditulis di belakangnya juga Y pangkat setengah. Nah, hasilnya adalah ini dikurang min setengah dikurang min setengah berapa? Adalah X pangkat min 1/4 dikali Y pangkat setengah. Ini adalah hasil sederhana dari nomor 3. Oke ya. Nah, ini adalah kasus-kasus eksponen yang semuanya melibatkan sifat-sifat eksponen ya. Ingat, kemarin saya minta kalian mencari minimal 8 ya. Kalau ada yang belum, silahkan ditulis, difotokan ke saya ya, Bapak, supaya kalian benar-benar belajarnya itu ketahuan ya. Bahwa kita memang belajar eksponen merujuk kepada sifat-sifat eksponen itu. Gitu ya. Nah, ini adalah kasus ya. Ini kasus dalam kehidupan sehari-hari. Kasus dalam kehidupan sehari-hari ya. Ali mendapatkan WhatsApp dari seseorang yang berbunyi demikian. Bila ingin mendapatkan kebaikan, kirimkan pesan ini. Rajin pangkal pandai ya, suruh mengirimkan pesannya ini, rajin pangkal pandai begitu kepada 5 orang. Ternyata kelima orang temannya yang dikirimkan itu juga mengirimkan seperti Ali ya. Sama kepada teman yang lainnya, yaitu 5 orang lagi, terus dan seterusnya. Kira-kira ditanya berapa jumlah orang teman yang telah mendapatkan kiriman pada kiriman yang ketiga. Nah, ini kasus seperti ini kita bisa selesaikan ya. Bisa selesaikan dengan cara ya. Ini kita fungsikan sebagai fungsi fx yang akan kita cari. Ya, basicnya tadi berapa? 5 ya. Kita disuruh mencari 5 ya, begitu ya. Ini adalah 5. Ya, 5 orang pertama. Ini pangkat 1. Ya, begitu ya. Jadi kalau misalkan boleh dikatakan yang pertama itu 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Nah, ini 1, 2 orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima begitu orang-orangnya. Ini juga, nah dia kelima lagi. Nah, oleh karena itu bisa difungsikan menjadi fx itu sama dengan 5 pangkat x. Begitu dengan X-nya adalah berapa kali diberikan. Karena itu ditanya adalah berapa jumlah orang yang telah menerima pada kiriman yang ketiga. Berarti X-nya sama dengan 3. Jadi 5 pangkat 3. Maka didapatkan 5 kali 5 kali 5 sama dengan ini 25
ini dikalikan lagi jadi 125 orang sudah terkirim pada ketiga. Ini satu, yang pertama 5, yang kedua ini 55 lagi, begitu kan? Nah, terus kemudian ada lagi cabang lagi, itu ya. Sehingga ini sudah 5, yang kedua ini 25, terus kemudian 125. Gitu ya. Ini adalah kasus eksponen pada kehidupan sehari-hari. Oke ya. Jadi kalian yang pertama harus memodelkan dulu, memodelkan matematik ya sebagai fungsi model matematiknya. Cari basicnya berapa? Ini basic ya, basic. Terus kemudian pangkat X adalah periode ya, periode yang diminta. Begitu. Kalau ini kebetulan basicnya adalah 5 dan periodenya adalah berapa kali diberikan ya, pangkat 3 X-nya itu ya. Oke, contoh lain pada kasus ini. Oke ya. Ini Ali mendapat, ini hampir sama ini. Ali mendapat SMS dari seorang yang berbunyi kirimkan SMS ini ke 5 orang, maka secara otomatis pulsamu bertambah 10.000. Wah, atau benar atau salah ini ya. Ternyata kelima orang tersebut juga mengirim masing-masing ke 5 orang lainnya. Berapa banyaknya orang yang mendapat kiriman SMS pertama, kedua, ketiga? Nah, begitu ya. Jadi basicnya tadi apa tadi? Fx itu diminta untuk ke 5 orang. 5 pangkat X, di mana X-nya adalah periode ya. Periode pengiriman, ya. Jadi 5 pangkat 1 yang pertama adalah 5. Terus 5 pangkat 2 adalah 25. Terus 5 pangkat 3 yang adalah 125. Nah, gitu ya. Kalau tadi langsung 125, ini ditanya adalah periode pertama, SMS pertama, kedua, ketiga. Jadi 5, 25, dan 125. Gitu ya. Pada kasus yang kedua, ini adalah bakteri E. coli, adalah bakteri yang sering membuat manusia sakit perut. Ternyata bakteri yang dapat berkembang atau mengandalkan dirinya setiap 10 menit. Jika jumlah bakteri yang ada dalam perut manusia itu berjumlah 10 bakteri, berapa jumlah bakteri yang terjadi dalam 30 menit? Gitu ya. Ini bagaimana caranya? Sama seperti itu yang tadi itu ya, Fx difungsikan, basicnya adalah berapa? Basicnya adalah menggandakan, artinya ganda itu adalah 2. Dengan X-nya adalah periode 10 menit ya, setiap 10 menit. Gitu ya. Terus kemudian yang ditanya adalah jumlah setelah 30 menit. 30 menit ya. Berarti ini adalah 3 kali ya. 2 di sini adalah 2 pangkat 3 karena ini adalah 10 menit. Jadi sudah ketiga. Tapi ingat, ini adalah untuk satu bakteri, sementara di dalam perut itu ada 10. Maka di depannya dikasih 10. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah fungsinya, difungsikan Fx itu sama dengan 10 dikali 2 pangkat X. Begitu. Ini adalah rumusan fungsinya, fungsi eksponennya. Nah, kalau sudah dapat ini, maka kalian bisa mencari X-nya ini berapa. Ternyata X-nya ke 3. Berarti bisa dicari Fx itu adalah sama dengan 10 dikali 2 pangkat 3. Sama dengan berapa? Silahkan cari ya. Ini adalah kasus eksponen pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang ketiga adalah ini ya, saya bacakan saja nanti kalian yang mengerjakan. Populasi kelinci berlipat 3. Ingat, ini adalah basicnya, berlipat 3 setiap setengah tahun. Ini adalah apa ini? Periodenya. Ya, ingat ini adalah X-nya dan ini adalah basicnya. Begitu ya. Dimodelkan sebagai fungsi nih ya.
Ini X ini adalah basicnya, kemudian X-nya adalah periodenya. Terus kemudian dengan rasio, X-nya adalah rasio periode setengah tahun. Yang ditanya, berapa kelinci mula-mula? Dan berapa populasi kelinci setelah 3 tahun? Ya. Nah, silakan. Ini dikerjakan sama kasusnya seperti yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah manfaat belajar eksponen pada kehidupan sehari-hari. Kalian nanti bisa memprediksi kalau kalian mau beternak kelinci atau beternak binatang lain ya, hewan lain yang kira-kira bisa menguntungkan. Ya, gitu ya. Silakan. Ini pengembangan dari eksponen. Oke, kira itu ditunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.